Yes, selamat pagi. Yeay. Ucapan yang pantas untuk 01 dan 03, sesama orang kalah dilarang berantem. Yeah. Di saat sekarang hiruk pikuk Prabowo melakukan lobby-lobby politik ke ketum partai dan mungkin sudah mulai proses penjaringan kabinetnya, bagi 01 dan 03 yang kalah terus berantem. Iya. Yeah. Padahal ada anekdot sesama orang kalah dilarang berantem. Iya. Yeah. Tapi yang namanya kubunya Anies sama kubunya Ganjar ini kan ya sedikit mungkin elitnya oke gitu ya. Tapi yang bawah berantem ya. Seru. Ya, kejadian ini antara Faisal Assegaf yang memang mendukung Anies, kemudian Iqbal dari Partai Pengusung PKS, dan Deddy Sitorus dari PDIP. Berantem rame banget di acaranya Bang Karni Elias ILC. Iya. Jadi masyarakat yang lihatnya juga seneng gitu. Udah kalah, berantem rame misalnya. Simak videonya sampai tuntas. Prabowo dilantik, 2 hari kemudian saya pastikan elit-elit partai ini akan menjadi balut-balut di lingkaran istana untuk meminta jatah kabinet. Jadi PDIP tidak usahlah bersandiwara menggeserkan persoalan MK yang saya dengar di PT UN. Ini cara-cara berpikir yang irasional. Partai punya alat, partai punya instrumen, partai punya fraksi. Mengapa menyerahkan nasib rakyat untuk mendapatkan keadilan kepada 8 orang di MK yang rakyat sudah menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa memutuskan apapun. Jadi untuk itu menurut saya Bung Sitorus dan kawan-kawan menghadap lagi Ibu Megawati, berikan masukan, rakyat sudah tahu ini semua sandiwara, ada di atas meja Ibu Megawati itu alat yang namanya hak angket. Kalau tersandra oleh kasus BTS, umumkan kepada publik. Tetapi kalau Ibu Megawati punya pandangan yang visioner untuk menyelamatkan negara ini, besok, lusa, dalam waktu yang dekat ini, umumkan ada 100, ada 50 anggota DPR dari PDIP sudah tanda tangan pengajuan hak angket. Begitu juga PKS, begitu juga PKB, begitu juga Nasdem. Kalau dalam seminggu ini tidak ada peristiwa yang konkret, langkah-langkah yang nyata, saya sarankan berhenti. PDIP. Keluar hak angket. Amsong. PDIP, PKS, PKB, Nasdem, ya Amsong. Udah gitu, di MK kalah. Nah, ketika kalah, apa komentar Deddy Sitorus dari PDIP? Simak videonya. Jadi ini bukan karena tidak terbukti, karena tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak bisa dibuktikan? Karena hukum acara di Mahkamah Konstitusi tidak memungkinkan itu. Ngerti nggak sih? Gua sih nggak ngerti. Ini bukannya tidak terbukti, tapi tidak bisa dibuktikan. Ini bukannya tidak terbukti, tapi tidak bisa dibuktikan. Ya. Gimana ini? Gimana? Wait. Ini bukannya tidak terbukti. Berarti ada bukti toh? Tapi tidak bisa dibuktikan. Biar ya. Ayo. Siapa yang tahu ini tulis di kolom komentar. Ada giveaway pulsa 100.000, nanti saya kirim. yang bisa menjelaskan ini. Jadi ini bukan karena tidak terbukti, karena tidak bisa dibuktikan. Ini bukannya tidak terbukti. Berarti ada bukti kan? Tapi tidak bisa dibuktikan. Biar ya. Ayo. Deddy Sitorus. Ini maksudnya apa ya? Gua sih sebenarnya ngerti gitu ya, tapi kok bahasanya aduh nggak make sense banget nih. Aduh, PDIP udah semakin ngawur, semakin penasaran, semakin
Nggak karu-karuan ini. Oke, abaikan. Mendingan kita simak video yang berikutnya. Gaya Deddy Sitorus ini curhat yang tidak mewakili rasa tanggung jawab dalam posisi kelembagaan. Publik di luar sana, masyarakat awam melihat banyak sarana tersedia untuk mengungkap kejahatan. Dan Anda berkali-kali di sana kan mengatakan ada intervensi kekuasaan. Kalau bicara soal trias politik harus dikonfirmasi posisi Anda di DPR bagaimana? Ada kasus skandal Senturi masuk hak angket. Hari ini rakyat tidak mau dibodohi. Ketika politisi yang mendapat upah dari rakyat curhat di ruang publik. Gunakan sarana dong. Anda dipilih punya mandat. Di awal PDIP itu memberi harapan palsu bahwa hak angket adalah jalan terbaik untuk mengungkap semua kecurangan ini. Tapi kemudian memperlunak perbudakan politik karena disandra oleh masalah kasus-kasus dan kemudian bermain di teras MK. Dan lebih jauh kurang ajar para ketua-ketua umum partai dan elit partai duduk menyantap makanan enak di atas meja daging-daging empuk membiarkan rakyat turun ke MK untuk berdemo meminta keadilan. Sebentar, dari saya itu sebentar. Jadi kalau menurut saya pola Deddy Sitorus ini kebangkrutan politisi Senayan. Anda tidak usah curhat di tempat ini. Besok itu Anda kumpulkan teman-teman Anda di DPR, gulirkan hak angket, umumkan berapa orang dari PDIP. Itu pertanyaan awal saya tadi. Rakyat ingin bernegara dalam arena konstitusi. Bukan dalam retorika kosong, diamnya Ibu Megawati, sandiwaranya Surya Paloh, main-main topeng keagamaan oleh PKS, main lincah lompat kotak kata seperti PKB. PKS yang mana? Semua yang sampai hari ini yang tidak mana? ada satu anggota PKS yang mana satu? mengajukan daftar nama hak angket. Oh ada. Siapa? Diumumkan. Ini aktivis nggak update ini. Sebentar. Kita sudah tanda tangan. Oh, besok kita tunggu berapa jumlah orang di fraksi PKS sana akan membenahi pemilu ini dengan mengumumkan daftar nama. PDP demikian. Nasdem demikian. Kita berhentilah soal elektoral ini. Agama maksudnya apa tadi? Jelaskan dulu yang mana satu. Saya mengatakan begini, saudaraku Iqbal. Saya jangan ngomong yang mana contohnya. Saya mau kasih contoh. Hak angket. Tapi kalau Anda berjanji Anda harus penuhi. Kalau orang beragama mengatakan sesuatu di ruang publik akan memperjuangkan hak angket. Kita sudah jelas. Mana? Tidak ada Iqbal. Dua fraksi perlunya, kita sudah. Tidak ada Iqbal. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada daftar nama dari anggota DPR mengambil hak konstitusi mereka untuk membongkar kerusakan sistem berdemokrasi. Kenapa? Ada yang terlewat oleh Deddy. Kerusakan ini adalah permufakatan para partai di DPR membiarkan undang-undang ini untuk mengawal, memproses bakul sampah demokrasi yang penuh dengan kecurangan. Di awal diskusi saya sudah mengatakan 20% presidensial threshold adalah gambaran terang bahwa itulah awal dari kecurangan. Dan itu tidak pernah disinggung. Berkali-kali rakyat secara independen datang ke MK. Bongkar itu 20%. Tidak ada keberanian dari Ibu Megawati, dari Surya Paloh. Karena mereka ingin menginjeksi bakul sampah kerusakan demokrasi ini untuk kepentingan permainan menipu rakyat. Ya, diduga tidak jalannya. Aduh, nggak tega aku. Tidak jalannya hak angket karena saling sandra kasus korupsi. Yeay! Makanya kata Jokowi itu sering banget kan dia bilang bahwa saya tidak mempunyai masa lalu. Saya tidak mempunyai sandra politik. Apapun gue mau lakukan demi rakyat Indonesia, demi bangsa Indonesia. Iya! PDIP mau angket, maju, mundur. Maju, mundur. Kayak Sari ini dong. Maju, mundur. Maju. Kalau maju, ya BTS akan dibongkar semua. Ya. Mundur aja, mundur aja. Coba kita teruskan. Faisal Assegaf. Anda itu kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar, paling lurus. Dan Anda gini. Anda udah ngomong tadi. Anda saya gaji, Anda perjuangkan itu hak konstitusi Anda itu. Oke.
Anda udah ngomong Mereka tadi. dong. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda Rakyat pun menjadi dengar dulu dong. DPR, Anda udah ngomong DPR tadi. bekerja mewakili suara rakyat. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya Ada dong mau cukup. curhat di ruang Ada. publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya. Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya bertanya di awal Nah, diskusi ini. loh. Kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf karena kerusakan ini tidak lepas dari desain politik PDIP. Ayo, Anda sampaikan itu kepada Ibu Anda Megawati. jangan Saya dengar tunggu. nggak tadi jawaban saya? Kedua, Saya dengar. jangan mengatakan tidak ada sarana lain. Itu pembodohan. Seolah-olah semua dipasung di teras MK. Udah cukup. Ada juga di DPR. Anda tidak mendengar penjelasan saya bahwa kita adalah negara presidensial. Dan saya mengatakan bahwa yang namanya Presiden Jokowi itu mandiri dan independen dalam mengambil keputusannya. Tadi saya beri Anda clue. Setelah dilantik Oktober, mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. Itu curhat. 2014. Itu Enggak. pola hubungan Anda di antara dengar dulu Ada dong. sama rakyat itu. Anda Megawati ngomong nggak mau mau ketemu dibahas. Jokowi nggak ketemu nggak ada faedah buat rakyat. Jangan ditafsirkan Udah. sebagai bagian dari proses kecurangan pemilu. Sudah. Ya. Faisal Asegaf pendukung Anies Baswedan. Iya, kalah. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gugat juga. Nyalahin PDIP. Kenapa hak angket nggak diteruskan? Ya. Seru. Iya. Menyalahkan PKS juga. Padahal PKS pendukung partai pendukung nomor 1 Anies Baswedan. Iya. Antar pendukung saling berantem. Iya. Faisal Asegaf, Deddy Sitorus dari PDIP, kemudian Iqbal dari PKS. Iya. Uppercut. Hai. Oke, kita lanjut yang lebih seru lagi. Sudah belum? Udahlah Dedi. Sudah. Udahlah Dedi. Ya enggak, Anda Kita nggak bisa bicara. bilang saya sudah. Anda siapa? Saudaraku, gunakan Enggak, hak Anda konstitusi siapa untuk melarang saya berbicara. sudah? Bos. Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar, itu pikiran fasis, Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan. Ya, saya tambahin penjelasannya. Loh, orang ngomong curhat, terus kau apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM, Pak. Ini bukan kelompok kerumunan, ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Kita bicara soal Ini ngurus negara. representasi partai Jangan kau politik, Anda samakan. curhat bagaimana, Dedi? Loh, jangan bagaimana. Ada hak konstitusi. tidak Ada digunakan. hak, tapi Kemudian ada itu curhat. prosesnya, ada pertimbangan. Ini Kita bukan akan gerombolan. gunakan hak itu, supaya Anda jangan jadi menggampangkan gerombolan persoalan. juga. Politisi Seolah-olah tidak ini urusan menggunakan- 1, 2, 3 orang. Politisi tidak menggunakan hak konstitusi. Anda itu jangan adalah kumpulan simplifikasi. gerombolan. Itu komplotan. Sekarang saya kasih Iya. Seru. Ini 01 sama 03. Iya, seru. Saling salah, saling tuduh. Iya. 02 ya, ceket-ceket gemoy aja. Ini ibaratnya ya, hak angket udah gagal, MK gagal, KPU gagal, bansos gagal, syarat usia gagal, pengarahan kepala daerah gagal. Jadi semua tuduhan itu gagal semua. Nah, 01 sama 22 ini lari kayak dikejar musuh gitu, lari saling salah, saling tuduh. Lu kenapa sih tadi nggak lu tembak? Ya lu kenapa nggak mau tembak sendiri? Ya enggak lah, lu lah. Ya. Ada. Harusnya tadi lu tembak langsung, biar langsung mati. Ya lu gimana? Nanti gue yang disalahin, lu lah. Akhirnya berantem di ruang publik, ya. Ya. Itulah kemudian sesuatu itu kalau dibangun dan dikerjakan tidak atas ketulusan.
Atas kebencian, atas permusuhan, hasilnya kayak begini. Nah, coba kalau kalian bertanding itu atas dasar ketulusan, terima kekalahan, nggak kayak begini. Kalian maju atas dasar kebencian. Dua-duanya menyerang habis Prabowo pada saat debat capres udah nggak kira-kira. Itu kan kebencian semua yang kalian bangun. Sekarang kalian berantem sendiri. Ya! Gua nasihatin nih. Saling salah, ya, yang satu nyalahin, kenapa lu angket nggak tuntaskan? Terus, kenapa ada MK lu kalah? Ya, gua bukan tidak ada bukti, bukan tidak terbukti, nggak ada bukti. Apa tadi? Memahami bahasanya susah banget. Oke lah, terserah kalian. Berantem aja. Yang penting udah usai dan kita mempersiapkan susunan kabinet sambil menunggu pelantikan tanggal 20 November 2024. Ya, selamat untuk Prabowo Gibran. Kalian yang menangis saja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.